Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram, ashabu kanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanakun milakum nasrah, al-khabar waki bima identifikasi harian. Ma'akum, Amanda Putri Mediani, identifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, warga klaster Setia Mekar 2 Cikarang melakukan protes terhadap eksekusi tanah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi. Protes ini dilakukan di Jalan Bumi Sani Permai Raya Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Kamis 30 Januari 2025. Demo tersebut berdasarkan putusan perkara tahun 1998 yang baru dimohonkan eksekusi pada tahun 2020. Iren, kuasa hukum warga, menjelaskan bahwa yang saat ini tinggal di klaster tidak terlibat dalam perkara hukum tersebut sebagai pihak dan merasa dirugikan karena tanah yang menjadi objek eksekusi ini seharusnya tidak masuk dalam proses eksekusi. Mengingat mereka memiliki hak atas tanah tersebut, para warga sudah memiliki sertifikat yang sah, baik sertifikat hak milik maupun sertifikat akta girik berbentuk yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Semua dokumen tersebut diperoleh melalui prosedur yang sah dan tanah tersebut dibeli dari berbagai developer yang juga legal. Berita selanjutnya, polemik antara layanan bis kita Trans Bekasi Patriot dan angkot di Kota Bekasi memasuki babak baru. Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mengusulkan skema subsidi untuk angkot dan percepatan penetapan tarif bis kita dalam rapat bersama Dinas Perhubungan, Organda, serta perwakilan angkot pada Kamis 30 Januari 2025. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, menyebutkan bahwa subsidi bisa diberikan melalui berbagai skema, termasuk subsidi bensin atau operasional angkot, mirip dengan sistem Jaklingko di DKI Jakarta. Untuk mewujudkan kebijakan ini, DPRD akan merekomendasikan penyusunan rencana kerja Dishub 2025 dan mengajukannya ke Badan Anggaran DPRD agar bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025 dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Selain subsidi, DPRD juga meminta Dishub mengakomodasi usulan Organda dan perwakilan angkot agar selaras dengan kebijakan transportasi pusat. Berita selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mengingatkan potensi banjir seiring meningkatnya curah hujan. Selain perbaikan infrastruktur, kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam upaya pencegahan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi, Priyadi Santoso, menegaskan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi pemicu utama penyumbatan saluran air. Dari sisi infrastruktur, BPBD mendorong Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk mempercepat normalisasi dan perbaikan drainase guna meminimalisir genangan. Peringatan ini disampaikan menyusul banjir yang melanda 14 titik di 3 kecamatan, yakni Bekasi Barat, Bekasi Utara, dan Medan Satria. Setelah hujan deras mengguyur Kota Bekasi pada Selasa malam 28 Januari 2025, ketinggian air bervariasi antara 20 cm hingga 1 meter. Namun mulai surut pada Rabu pagi 29 Januari 2025. BPBD menegaskan bahwa upaya mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui kesadaran masyarakat maupun peningkatan kapasitas infrastruktur, guna mengurangi resiko banjir yang terus berulang di Kota Bekasi. Berita selanjutnya, anggaran dana hibah untuk partai politik di Kota Bekasi naik 900 juta rupiah atau total sebesar 2,9 miliar per tahun. Diakui Nesan, saat ini ada perubahan karena dari jumlah warga yang memilih pada pemilihan DPRD Kota Bekasi itu mencapai 1,2 juta. Lebih suara yang sah nanti akan dikalikan dengan Rp7.500. Jadi kurang lebih akan menghasilkan angka 9,2 miliar rupiah di tahun 2025 ini. Nesan juga mengaku akan membahas kenaikan dana hibah untuk parpol Rp10.000 per suara, tapi pihaknya belum dapat memastikan dan hal itu akan dibahas bersama dengan pihak-pihak lainnya. Namun pembayaran dalam bentuk pendidikan politik, sosialisasi, dan kaderisasi, dan juga ada 40% buat administrasi partai.
Mengakhiri berita pada hari ini, mantan Wakil Bupati Bekasi periode 2012 hingga 2017 yaitu Rohim Mintareja meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja dapat menyelesaikan pembangunan gedung Islamic Center yang terletak di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara. Pasalnya pembangunan gedung tersebut mangkrak selama belasan tahun. Politikus yang pernah menakodai DPC Demokrat dan DPD Nasdem ini menilai penyelesaian gedung Islamic Center bisa menjadi ikon di era kepemimpinan Bupati terpilih Ade Kuswara. Menurut Rohim, alasan penolakan tersebut karena penganggaran proyek harus sesuai dengan visi dan misi Bupati saat mencalonkan diri. Selain itu, proyek tersebut juga harus tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Saat dirinya bersama Neneng Hasanah Yasin memenangkan Pilkada 2012, Rohim menegaskan sudah ada rencana untuk melanjutkan pembangunan. Ia sudah menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Neneng. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Media nih. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.